Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, apa Anda pernah merasa malu? Malu karena perbuatan yang memalukan dan diketahui banyak orang. Waktu saya masih kecil, remaja, tetapi tidak kecil lagi, saya pernah ngompol. Mungkin karena capek sekali olahraga, lalu kemudian ketika tidur saya bermimpi seakan-akan saya itu sudah di pohon-pohon pisang untuk kencing. Begitu saya sudah asik-asiknya kencing, tiba-tiba baru sadar terbangun, ternyata saya ngompol. Tentu bikin malu banyak orang, sudah SMP masih ngompol. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta Santo Matius Rasul, seorang pemungut cukai yang dipanggil Tuhan untuk menjadi salah satu dari 12 rasul. Dan Injilnya jelas. Matius didatangi Yesus di rumah cukai, lalu Yesus mengatakan, "Ikutlah aku." Maka Matius itu pun mengikuti Yesus. Dan setelah itu Matius mengajak orang-orang pemungut cukai, orang berdosa, semua diajak untuk perjamuan malam bersama Yesus dan pengikut-pengikutnya. Lalu mereka pun merasakan gembira. Orang-orang Farisi, orang-orang ahli-ahli Taurat, imam-imam pada komplain, "Kenapa gurumu makan bersama orang berdosa?" Lalu Yesus mengatakan, "Bukan orang sehat yang membutuhkan sakit, yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang untuk menyembuhkan atau orang-orang berdosa." Saudara-saudari yang terkasih, sekarang saya sudah kembali ke tempat saya lagi. Saya merasakan bagaimana ternyata antara mimpi dan kenyataan sering terjadi. Matius dalam mimpi seakan-akan di siang bolong, disambar geledek, didatangi Yesus dan dipanggil, dia pun langsung mengikuti. Dan itu gambaran orang-orang berdosa. Ketika diundang perjamuan makan di rumah Matius, mereka pun langsung datang menyambut dan bertobat. Maka mereka merasa berdosa, merasa sakit dan butuh obat. Itu yang kemudian menjadi kunci dari Injil hari ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau Matius seperti pertobatannya ini seperti mimpi dan kemudian mengubah segalanya, maka kita pun juga bisa melihat, bertanya, setiap saat Yesus memanggil kita, "Matius, ikutlah aku." Setiap saat kita akan menjumpai orang-orang di sekitar kita yang selalu menunjukkan kehadiran Tuhan sendiri. Kadang di dalam doa-doa kontemplasi, memandang Tuhan yang hadir dalam ciptaan, kita tidak begitu peka. Kalau kita peka, kita akan melihat bagaimana Yesus selalu bersabda pada kita, "Matius, ikutlah aku, ikutlah aku." Ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita butuh pertolongan, ikutlah aku untuk menolong orang itu. Aku hadir di dalam dirinya. Kehadiran orang-orang itu menjadi tanda bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya. Maka ketika ada orang, suatu saat saya bersama seorang teman itu merasakan, saya merasa ada sesuatu yang membuat orang itu galau. Orang itu selalu tidak kerasan, merasa bingung, merasa seakan-akan dia butuh sesuatu untuk diajak bicara atau seseorang. Maka saya pun mulai menyapa dia. "Ada apa? Kamu seakan-akan dari tadi merasa tidak tenang. Kamu baik-baik saja, fine-fine?" Dia mengatakan, "Begitu Romo, ada sesuatu yang ingin saya sharingkan." Lalu sharinglah orang itu.
dan kemudian dengan segala kekurangannya, kelebihannya, dia mengungkapkan masalah-masalahnya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ternyata dia kemudian merasakan hanya didengarkan saja, tidak butuh diberi tanggapan atau dinasehati. Ingin curhat, ketika sudah diungkapkan, semua membuat dia menjadi sembuh, membuat dia menjadi lebih ringan, dan dia pun merasakan itu semua menjadi jalan Tuhan bagi dia untuk semakin mendapatkan roh Tuhan lagi. Maka mari saudara-saudari, kita temukan sabda Tuhan, ikutlah aku dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita bisa ikut Tuhan, dipakai menjadi perpanjangan tangannya di dalam setiap menanggapi keprihatinan hidup dunia ini. Sesama kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.